Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Gumilang Aryo Sahadewo, dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan salah satu studi yang sudah kami lakukan bersama rekan saya Jeffrey Drup, kemudian Nigar Nargis, Ching Lee dari American Cancer Society, dan juga Firman Witular dari Australian National University. Penelitian ini fokus pada ekonomika pertanian tembakau di Indonesia. Presentasi akan kami struktur menjadi pertama motivasi, kemudian survei pertanian tembakau, kemudian yang ketiga strategi estimasi untuk mengidentifikasi dampak dari pertanian tembakau terhadap perekonomian rumah tangga petani, kemudian hasil dan juga kesimpulan. Kami akan mulai dari mengapa kami melakukan penelitian ini di awal. Jadi yang pertama, kami meneliti ini karena tembakau dan produk turunan tembakau memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem kesehatan dalam sebuah perekonomian. Namun demikian, industri tembakau terus memberikan tekanan pada pengambil kebijakan, khususnya untuk kebijakan-kebijakan anti tembakau, seperti misalnya cukai. Salah satu alasan yang diangkat bahwa kebijakan-kebijakan seperti cukai itu akan menurunkan kehidupan dari pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dalam industri tembakau. Khususnya itu adalah petani tembakau. Nah, hasil studi menunjukkan bahwa petani tembakau sebetulnya tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari menanam tembakau. Dalam beberapa konteks bahkan mereka mengalami kerugian. Namun demikian, sampai hari ini kita belum mendapatkan studi yang komprehensif tentang bagaimana petani tembakau dibandingkan dengan mantan petani tembakau. Nah, mengetahui penghidupan dari mantan petani tembakau itu juga penting untuk mengidentifikasi apakah sebetulnya jika petani itu memiliki portofolio non-tembakau, mereka memiliki penghidupan yang lebih baik. Kita juga memiliki pengetahuan yang cukup minim tentang dampak dari bertani tembakau terhadap perekonomian rumah tangga petani tembakau. Nah, oleh karena itu, kami melakukan studi ini untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana petani tembakau relatif terhadap petani non-tembakau, dan yang kedua adalah apa dampak dari pertanian tembakau terhadap pendapatan. Perekonomian tembakau di Indonesia itu cukup luas, namun spesifik ke daerah-daerah tertentu. Nah, secara umum, kontribusi dari sektor pertanian tembakau terhadap perekonomian Indonesia secara umum itu relatif kecil, yaitu sekitar 0,03% dari PDB Indonesia. Kemudian, hasil dari pertanian tembakau itu digunakan untuk domestik. Oleh karena itu, Indonesia juga merupakan net importir dari tembakau karena jumlah tembakau yang dibutuhkan untuk industri tembakau itu jauh lebih besar daripada yang diproduksi. Namun demikian, Indonesia itu adalah pemain yang cukup kecil dalam ekspor dan impor dari tembakau di seluruh dunia. Sebagai contoh, secara estimasi bahwa ekspor dari tembakau Indonesia itu mencakup 1,6% dari total ekspor di dunia, dan kemudian impor dari Indonesia itu mencakup 5,3% dari total impor tembakau di dunia. Hasil ini menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia adalah pemain yang relatif kecil pada perdagangan tembakau di dunia. Ini menunjukkan bahwa seandainya ada kebijakan domestik yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran dari tembakau, itu tidak akan mempengaruhi harga tembakau di dunia. Nah, selain itu, kalau kita melihat dari sisi produksi, maka tembakau di Indonesia itu terkonsentrasi pada yang pertama Jawa Timur, kemudian yang kedua itu adalah Nusa Tenggara Barat, dan kemudian yang ketiga itu adalah Jawa Tengah. Petani tembakau itu juga terkonsentrasi di 3 daerah ini. Namun demikian, sebagian dari petani tembakau terhadap total sektor pertanian itu cukup kecil, yaitu adalah di sekitar 1,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya kontribusi sektor tembakau secara keseluruhan memang tidak terlalu besar. Namun demikian, dia terkonsentrasi di daerah-daerah tersebut. Nah, untuk memahami lebih lanjut bagaimana pertanian tembakau
dan kemudian pertanian non-tembakau dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga, kami melakukan survei rumah tangga petani, khususnya petani tembakau dan petani non-tembakau. Kita melakukan survei 2 gelombang. Gelombang pertama kita lakukan pada tahun 2016, pada saat bulan Oktober sampai dengan Desember. Untuk gelombang kedua, kita melakukannya pada bulan Desember sampai dengan Januari pada tahun 2017. Kita secara purposif memilih Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kemudian Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi dari studi karena ketiga daerah ini mencakup 90% dari total petani tembakau di Indonesia. Secara total, kita mewawancara sekitar 1.950 petani tembakau dan mantan petani tembakau dalam survei yang kita lakukan. Kemudian, untuk survei selanjutnya, yaitu adalah survei di gelombang kedua, kita fokus pada 2 daerah, yaitu adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan secara total kita mewawancara sekitar 660 petani tembakau dan mantan petani tembakau. Jadi kita melakukannya di 2 daerah, jadi yang pertama itu adalah di Jawa Timur, kita melakukannya di Lumajang, kemudian di Pacitan, dan seterusnya. Untuk di Jawa Tengah, kita melakukannya di Magelang, kemudian di Kaliangkrik, Windusari, Temanggung, Bulu, dan juga Parakan. Jadi ini adalah lokasi-lokasi di mana kita melakukan studi petani tembakau. Kuesioner yang kita desain untuk survei itu fokus untuk melihat ketenagakerjaan dari petani tembakau, baik ketenagakerjaan di bidang pertanian maupun di bidang non-pertanian. Ini penting karena pertanian rumah tangga petani itu tidak hanya fokus di pertanian. Kadang mereka juga bekerja sebagai misalnya buruh di berbagai bidang, misalnya konstruksi. Kemudian kita juga pengen melihat kepemilikan dari bisnis non-pertanian, seperti misalnya mereka memiliki toko kelontong atau kemudian mereka memiliki usaha mikro yang lainnya. Kita juga pengen melihat bagaimana penggunaan dari lahan, kemudian pertanian dari musim tembakau dan musim non-tembakau. Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana mereka melakukan penjualan terhadap daun tembakaunya, dan kemudian yang terakhir kita ingin melihat ekonomi rumah tangga itu secara umum. Nah, untuk melihat pertanian di musim tembakau, kita fokus pada 2 komoditas atau 2 tanaman. Yang pertama itu adalah tembakau itu sendiri, dan kemudian yang kedua itu adalah non-tembakau. Tidak jarang petani itu fokus pada lebih dari satu tanaman. Jadi petani fokus pada tembakau, tetapi juga memiliki tanaman-tanaman lainnya untuk mendukung portofolio penanamannya. Nah, kita melihat kombinasi yang dimiliki oleh petani, baik petani tembakau maupun petani non-tembakau. Kemudian survei yang kita susun itu juga bertujuan untuk melihat penjualan, kemudian penggunaan dari input dan biaya yang mereka keluarkan untuk input, kemudian juga tenaga kerja yang terlibat untuk pertanian tembakau dan pertanian non-tembakau. Ini meliputi tenaga kerja dari rumah tangga tersebut maupun tenaga kerja yang mereka sewa. Nah, variabel kunci yang kita gunakan dalam penelitian ini itu adalah pendapatan total dari rumah tangga. Ini menjelaskan penghidupan dari rumah tangga tersebut, baik untuk petani tembakau maupun petani non-tembakau. Jadi pendapatan rumah tangga di sini itu adalah jumlah dari keuntungan pertanian tembakau, kemudian keuntungan dari pertanian non-tembakau, kemudian keuntungan yang mereka peroleh dari usaha yang mereka miliki, kemudian penghasilan yang mereka punya dari pekerjaan yang mereka lakukan, misalnya tadi mereka bekerja sebagai buruh konstruksi, mereka mendapatkan upah, kemudian juga pendapatan-pendapatan yang lain, kemudian dikurangi dengan jumlah yang mereka keluarkan untuk sewa. Contohnya mereka harus sewa lahan untuk pertaniannya, atau kemudian mereka harus sewa untuk biaya-biaya pertanian yang lain. Kemudian komponen terakhir itu adalah biaya rumah tangga yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Nah, mengapa kita memasukkan komponen yang terakhir? Kita melihat bahwa pertanian rumah tangga, pertanian tembakau itu menghasilkan waktu yang luar biasa banyak. Padahal di satu sisi, mereka bisa menggunakan waktunya itu untuk kegiatan ekonomi lain yang lebih bermakna dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi untuk rumah tangga. Nah, artinya apa? Artinya ada opportunity cost atau biaya kesempatan yang besar dari anggota rumah tangga
untuk bergabung pada kegiatan pertanian tembakau. Padahal mereka bisa menghabiskan waktu itu untuk kegiatan yang memberikan payoff atau hasil yang lebih tinggi untuk ekonomi secara rumah tangga secara umum. Nah, untuk menghitung biaya kesempatan yang dikeluarkan oleh rumah tangga pertanian, kita menggunakan upah yang ada, upah di sektor pertanian, minimum di daerahnya masing-masing, kemudian kita kalikan dengan jumlah jam yang dihabiskan oleh anggota rumah tangga dalam pertanian tembakau. Nah, kami akan mulai untuk menjelaskan hasil-hasil yang kami peroleh, baik dari hasil survei gelombang pertama maupun hasil dari survei gelombang kedua. Nah, jadi secara umum kita bisa melihat di gelombang 1, mantan petani tembakau itu mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk petani tembakau, mereka mengalami kerugian, walaupun kerugiannya bisa dikatakan cukup kecil. Atau dengan kata lain, mereka sebetulnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Namun demikian, hasilnya cukup kontras di gelombang yang kedua. Di gelombang kedua, kita melihat bahwa keuntungan baik untuk petani tembakau maupun petani non-tembakau itu cukup besar. Kalau kita lihat di sini, memang tidak ada perbedaan yang signifikan secara rata-rata antara kedua kelompok, petani tembakau maupun petani non-tembakau, tapi kita bisa lihat bahwa mereka mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Nah, salah satu pesan yang kita bisa peroleh dari grafik ini itu adalah mantan petani tembakau, mereka cukup konsisten menghasilkan profit. Tetapi untuk petani tembakau, di gelombang pertama mereka mengalami kerugian, di gelombang kedua mereka mengalami keuntungan. Jadi pendapatan mereka sedikit bergejolak dibandingkan dengan mantan petani tembakau. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah apa yang menjelaskan kenaikan yang cukup signifikan dari pendapatan rumah tangga petani tembakau. Salah satu yang bisa menjelaskan itu adalah hasil produksinya. Produksinya itu meningkat cukup drastis dari 200 kg di tahun pertama atau di gelombang pertama menjadi 450 kg di tahun yang kedua. Di saat yang bersamaan, harga itu juga meningkat cukup signifikan, yaitu adalah 20%. Nah, peningkatan harga dan kemudian peningkatan produksi yang dialami oleh petani tembakau itu menghasilkan peningkatan penjualan sebesar 140%. Angka yang cukup signifikan dan dalam rentang waktu 1 tahun. Nah, kalau petani tembakau itu juga mendapatkan hasil yang lebih baik di gelombang kedua, kita juga bisa melihat hal yang sama untuk mantan petani tembakau. Mantan petani tembakau itu juga mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di gelombang yang kedua. Jadi kalau kita lihat, di sini adalah penjualan pada saat musim tembakau atau musim kering. Kemudian di grafik yang kedua, ini adalah penjualan untuk musim non-tembakau atau pada musim penghujan. Kita bisa lihat bahwa hasil di gelombang kedua, baik untuk musim tembakau maupun musim non-tembakau itu lebih signifikan. Nah, secara khusus, penjualan di musim tembakau itu meningkat hingga 262%. Angka yang cukup signifikan dalam rentang 1 tahun. Nah, kita ingin mengidentifikasi apa penyebab dari perbedaan keuntungan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Tentunya banyak sekali faktor yang mendasari, tetapi kita mengidentifikasi bahwa cuaca itu adalah salah satu faktor yang cukup signifikan. Jadi pada tahun 2016, jumlah curah hujan di musim tembakau itu lebih tinggi dibandingkan dengan curah hujan rata-rata jangka panjang. Artinya apa? Artinya musim tembakau yang biasanya kering dan yang diharapkan petani itu kering, itu di tahun 2016 cukup basah. Nah, hasil studi yang dilakukan oleh Syahid Mutakin dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa kualitas dari tembakau itu sangat bergantung pada keringnya cuaca pada suatu musim. Jadi kalau kita lihat, maka curah hujan yang lebih tinggi daripada rata-rata jangka panjang itu bisa menyebabkan kualitas tembakau yang lebih rendah, dan kualitas tembakau yang lebih rendah itu akan menyebabkan harga yang lebih rendah juga. Nah, kita bisa melihat dengan kontras pada tahun 2017,
maka curah hujan yang terjadi itu mendekati rata-rata jangka panjang. Nah, oleh karena itu hasil yang diperoleh itu jauh lebih baik. Kenapa? Dengan curah hujan yang mendekati rata-rata, maka kualitas lebih baik, kemudian juga harga yang diperoleh oleh petani itu juga menjadi lebih baik. Jadi cuaca ini bukan satu-satunya faktor, tetapi paling tidak ini bisa menjelaskan porsi yang cukup besar mengapa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari profit baik untuk petani tembakau maupun petani non-tembakau. Ini adalah grafik yang kami sajikan untuk memperlihatkan bahwa curah hujan yang terjadi pada tahun 2016 itu jauh di atas rata-rata jangka panjang. Sedangkan kalau kita lihat di tahun 2017, curah hujannya itu mendekati rata-rata. Dan grafik ini cukup konsisten, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di Jawa Tengah secara umum. Nah, dengan gambaran yang di awal ini, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa secara umum, rumah tangga petani tembakau menghadapi penghasilan yang cukup bergejolak. Dan salah satu faktor yang bisa menjelaskan mengapa pertanian tembakau itu bergejolak itu adalah cuaca. Tapi di saat yang bersamaan kita bisa melihat bahwa petani non-tembakau itu menghadapi pendapatan yang lebih stabil antar waktu. Walaupun mereka juga terpengaruh oleh cuaca, tetapi tidak cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, untuk diskusi selanjutnya, kami akan mencoba untuk membahas strategi estimasi dampak dari pertanian tembakau terhadap pendapatan dari rumah tangga. Nah, untuk melakukan estimasi dampak dari pertanian tembakau terhadap pendapatan rumah tangga, kami akan menggunakan ekonometrika. Jadi secara khusus, kami memiliki persamaan dasar sebagai berikut. Di sebelah kiri itu adalah pendapatan rumah tangga pertanian. Kemudian di sebelah kanan, variabel kunci yang akan kita gunakan untuk estimasi dampak itu adalah tobacco. Kemudian kita juga memasukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan yang bisa kita observasi, dan faktor-faktor tersebut saya masukkan ke vektor X, nanti saya akan jelaskan apa saja variabelnya, dan kemudian kita juga mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak bisa kita observasi spesifik untuk petani tersebut, dan juga faktor-faktor lain, kejutan yang mempengaruhi secara spesifik petani pada suatu waktu. Nah, kalau kita lihat, maka untuk notasi I itu akan mengindikasikan rumah tangga, sedangkan T itu mengindikasikan waktu. Nah, untuk variabel yang di sebelah kiri, tadi pendapatan, itu kita fokus pada pendapatan per hektar dari lahan yang mereka miliki. Sedangkan untuk tobacco, itu adalah proporsi dari lahan rumah tangga yang didedikasikan untuk pertanian tembakau. Vektor X itu mengikutsertakan variabel-variabel yang mempengaruhi hasil dari pertanian tembakau itu, termasuk pengalaman, kemudian juga tingkat pendidikan, kemudian juga aset yang mereka miliki, dan juga kita memasukkan time fixed effects. Ini adalah variabel yang kita gunakan untuk mengkontrol faktor-faktor yang berubah antar waktu dan bersifat umum untuk semua petani. Kemudian kita juga tadi sudah menyebutkan bahwa kita memasukkan faktor-faktor yang tidak kita observasi dan juga kejutan-kejutan yang spesifik untuk petani pada waktu tersebut. Nah, untuk bisa mengidentifikasi dampak dari pertanian tembakau ini, maka kita harus menggunakan model, dan kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita memilih model sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan dampak yang tidak bias. Jadi untuk memanfaatkan data yang cukup kaya dari survei 2 gelombang yang kita lakukan, maka kita akan menggunakan model data panel. Secara khusus, kami akan menggunakan model random effect. Nah, asumsi dasar dari pemilihan model ini itu adalah tidak ada korelasi antara faktor-faktor yang tidak kita observasi di tingkat petani dengan pilihan bertani tembakau yang mereka lakukan. Jadi kalau saya ilustrasikan, maka tidak ada korelasi antara faktor-faktor yang spesifik untuk petani dengan pemilihan dari tembakau. Jadi asumsi ini menjelaskan bahwa pemilihan pertanian tembakau itu bersifat acak dan tidak bergantung pada karakteristik dari rumah tangga petani tersebut. Asumsi ini adalah asumsi yang sangat kuat, dalam artian asumsi tersebut bisa saja gagal. Kita bisa
mengangkat sebuah alasan mengapa asumsi ini gagal. Sebagai contoh misalnya, rumah tangga yang sudah berpengalaman untuk bertanam tembakau itu akan lebih memilih untuk bertanam tembakau misalnya. Atau petani yang yang memiliki skills bertani yang lebih tinggi itu kemudian memilih untuk menanam tembakau. Sayangnya, hal-hal tersebut adalah faktor-faktor yang tidak kita observasi yang dijelaskan oleh notasi alfa ini. Nah, oleh karena itu, sulit untuk mempertahankan asumsi ini. Dan dalam kenyataannya, sebetulnya kita melihat ada korelasi antara faktor-faktor yang tidak kita observasi dengan pilihan untuk menanam tembakau. Nah, apa konsekuensi dari kita melanggar asumsi tersebut? Salah satu konsekuensi yang akan kita hadapi adalah estimasi dari dampak petani tembakau yang bias. Nah, bagaimana pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa kita mendapatkan estimasi yang tidak bias? Nah, salah satu metode yang akan kita manfaatkan untuk mengevaluasi dampak dari pertanian tembakau itu adalah variabel instrumen. Variabel instrumen di sini itu kita gunakan untuk memediasi variabel tembakau yang endogen. Apa instrumen yang kita gunakan? Secara khusus, instrumen yang kita gunakan itu adalah kejutan curah hujan yang terjadi pada musim tembakau di tahun yang sebelumnya. Jadi ini adalah kunci. Jadi kita menggunakan kejutan curah hujan pada musim tembakau di tahun yang sebelumnya. Jadi kita tidak menggunakan kejutan pada tahun ini, tetapi di tahun yang sebelumnya. Logikanya seperti apa? Pada tahun 2016, curah hujan cukup tinggi, yaitu melebihi rata-rata jangka panjang. Nah, kemudian petani sudah berpengalaman bahwa biasanya curah hujan yang tinggi itu tidak akan berlanjut pada 2 tahun. Nah, oleh karena itu, jika tahun ini itu cukup basah, maka mereka memprediksi bahwa tahun berikutnya itu cukup kering. Nah, oleh karena itu, maka kejutan dari curah hujan di periode T-1 itu akan mempengaruhi pilihan atau portofolio tanaman yang akan mereka hadapi di periode T. Jadi, variabel yang kita gunakan itu adalah deviasi curah hujan dari rata-rata jangka panjang. Ini adalah variabel instrumen yang kita gunakan, dan untuk model variabel instrumen, maka kita akan menggunakan variabelnya di persamaan stase pertama atau first stage, dan kemudian nanti hasil estimasinya akan kita masukkan untuk model strukturalnya. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih rinci tentang asumsi yang kita perlukan untuk mendapatkan estimasi yang tidak bias dari model IV. Jadi kita sudah lihat bahwa variabel utama yang akan kita estimasi itu adalah pendapatan rumah tangga. Oke, jadi pendapatan rumah tangga itu dipengaruhi oleh pilihannya atau portofolionya menanam tembakau, kemudian juga faktor-faktor yang tidak bisa kita observasi. Oke. Nah, jadi kemudian asumsi pertama sehingga kita mendapatkan variabel instrumen yang sahih atau variabel instrumen yang bisa digunakan itu adalah tidak ada korelasi antara instrumen yang kita gunakan, yaitu adalah kejutan curah hujan di periode T-1 dengan faktor-faktor yang tidak kita observasi. Kemudian, kita juga akan mengasumsikan bahwa tidak ada dampak langsung dari kejutan curah hujan di periode T-1 dengan pendapatan rumah tangga. Artinya, curah hujan yang terjadi di tahun 2016 itu tidak akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga di tahun 2017 secara langsung. Jadi, asumsi yang kita angkat itu adalah curah hujan atau kejutan curah hujan pada periode T-1 itu akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga hanya melalui portofolio pertanian tembakau yang mereka lakukan pada tahun 2017. Jadi ini adalah asumsi utama sehingga kita bisa mendapatkan estimasi dampak pertanian tembakau yang tidak bias. Kami presentasikan hasil dari first stage karena ini adalah hasil yang menunjukkan apakah sebetulnya pilihan pertanian pada suatu periode itu dipengaruhi oleh kejutan curah hujan pada periode T-1. Ini juga menunjukkan apakah variabel instrumen yang kita gunakan itu sebetulnya variabel instrumen yang relevan. Jadi kalau kita lihat, maka hasil menunjukkan kejutan curah hujan pada periode T-1
itu memiliki korelasi yang cukup kuat dengan portofolio tembakau yang mereka miliki pada periode T atau pada suatu tahun. Jadi secara khusus 1% peningkatan curah hujan di atas rata-rata, maka itu akan meningkatkan lahan yang mereka dedikasikan untuk tembakau sebesar 0,069%. Jadi logikanya adalah sedemikian rupa. Petani menghadapi curah hujan yang cukup tinggi pada tahun 2016 dan mereka mengekspektasi bahwa jika tahun ini cukup basah, maka tahun depan cuacanya akan relatif lebih kering dan itu lebih baik untuk pertanian tembakau. Dengan prediksi tersebut, maka mereka mendedikasikan lahan yang lebih luas untuk pertanian tembakau di periode berikutnya. Ini adalah logika dari first stage estimation yang kita gunakan. Kemudian dari situ kita mengestimasi dampak dari pertanian tembakau itu terhadap pendapatan rumah tangga. Jadi kita melihat bahwa peningkatan sebesar 1 poin persentase dari lahan yang digunakan untuk pertanian tembakau itu akan mengurangi keuntungan sekitar $333 per hektarnya. Untuk petani tembakau di median, atau bisa dikatakan mereka yang bisa merepresentasikan median, maka mereka memiliki rata-rata 0,25 hektar tanah. Jadi 1 peningkatan 1 poin persentase dari lahan yang mereka dedikasikan untuk tembakau itu akan mengurangi profit sekitar $83. Hasilnya itu menunjukkan bahwa pertanian tembakau itu sebetulnya memiliki dampak atau efek yang negatif terhadap penghasilan dari rumah tangga. Hasil ini cukup berkebalikan dengan klaim bahwa sebetulnya pertanian tembakau itu memberikan penghidupan yang lebih baik bagi petani relatif terhadap non-tembakau. Jadi kesimpulan yang kita angkat itu adalah pertama, pertanian tembakau maupun pertanian non-tembakau itu cukup bergantung pada cuaca. Dan kemudian yang kedua, pertanian non-tembakau itu memberikan pendapatan yang lebih tinggi untuk cuaca yang apapun cuacanya. Artinya mereka memiliki stabilitas dari pendapatan secara umum relatif terhadap petani non-tembakau. Kemudian yang kedua, petani tembakau itu memiliki opportunity cost yang lebih besar dibandingkan dengan petani non-tembakau. Mengapa? Karena petani tembakau dan kemudian anggota rumah tangga petani tembakau itu menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk pertanian tembakau. Konsekuensinya adalah opportunity cost yang lebih besar karena mereka sebetulnya bisa mengalihkan waktu yang mereka miliki untuk kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa bertanam non-tembakau itu adalah alternatif penghidupan yang memberikan profit kepada rumah tangga pertanian, khususnya untuk pertanian tembakau. Jadi apa implikasi kebijakan dari penelitian yang kami lakukan? Jadi hasil menunjukkan bahwa narasi yang diangkat oleh industri tembakau itu tidak didukung oleh data. Jadi secara khusus hasil menunjukkan bahwa sebetulnya jika mereka itu mengurangi portofolio pertanian mereka dari menanam tembakau ke menanam komoditas non-tembakau, maka mereka bisa memperoleh hasil atau pendapatan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai mendorong petani untuk mulai mendedikasikan bagian lahannya yang lebih tinggi dari tembakau ke non-tembakau. Ini akan memberikan mereka pendapatan yang lebih tinggi dan juga tidak sepenuhnya bergantung pada cuaca, seperti yang kita lihat dari studi ini. Dan kemudian yang ketiga, bahwa ini sudah sejalan dengan rekomendasi yang diungkapkan pada FCTC artikel 17, bahwa mereka sebaiknya mulai untuk beralih ke alternatif crops atau komoditas alternatif selain tembakau untuk bisa meningkatkan penghasilannya. Jadi studi ini bisa Anda lihat di artikel yang diterbitkan di Tobacco Control dan juga laporan yang akan segera muncul pada tahun 2020 ini, dan keduanya fokus pada perekonomian tembakau yang ada di Indonesia, khususnya ekonomika pertanian tembakau dan juga dampak dari pertanian tembakau terhadap pendapatan rumah tangga. Ini juga merupakan salah satu dari lini studi yang kita lakukan sejak tahun 2016
baik itu adalah petani cengkeh, kemudian juga kebijakan cukai tembakau secara umum, dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan di sektor manufaktur dan kemudian pertanian, dan juga ekonomika dari pelinting kretek yang ada di Indonesia. Jika tertarik, silakan untuk mengaksesnya di situs Bank Dunia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya berharap bahwa materi yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.